Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope you still be healthy. Sebelumnya Pak Guru ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1443. Semoga di tahun ini keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita tingkatkan. Amin. Okay, welcome back to our virtual classroom, my dear students. Baiklah, minggu lalu kita sudah melaksanakan penilaian harian pertama atau ulangan harian yang pertama. Hasilnya alhamdulillah cukup baik, namun masih ada beberapa siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Untuk tindak lanjutnya, insya Allah Pak Guru akan mengadakan remedial. Nah, untuk waktu serta pesertanya siapa saja, nanti akan Pak Guru infokan lebih lanjut. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, yaitu masuk pada kade yang kedua, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada satu kutipan yang Pak Guru ambil dari seorang tokoh dunia yang bernama Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Pendidikan adalah suatu senjata yang terkuat yang dapat kamu gunakan untuk merubah dunia. Berikutnya ada classroom reminders. Yang pertama, participate fully, stay focused, and make each session count. Participate fully. Jadi sepenuhnya kalian harus berpartisipasi dalam materi kali ini dan materi yang lainnya yang berikutnya. Stay focused, tetap fokus, dan buatlah setiap pembelajaran ini menjadi berarti. Kemudian ask question. Know that teacher will always help bring clarity. Silakan kalian tanyakan apapun materi yang belum kalian pahami dan Pak Guru pasti akan membantu kalian untuk memahaminya. Kemudian be honest. Do any assignments by yourself. Ayo kita sama-sama belajar jujur. Kalian silakan setiap ada tugas, kerjakan dengan kemampuan kalian masing-masing, tidak perlu mencontek hasil pekerjaan teman, apalagi mengakui hasil pekerjaan teman atau mengklaim. Kemudian yang terakhir, be polite. Be careful with your words and respect the opinion of others. Ayo, berusaha untuk sopan. Berhati-hati dengan kata yang kalian ucapkan dan mari kita bersama-sama menghormati pendapat ataupun pekerjaan dari teman-teman kalian atau pekerjaan masing-masing. Baiklah, pada KD kedua ini kita akan mempelajari materi tentang there is and there are, kemudian parts of ondel-ondel's head. So for today's lesson, we are going to learn about there is and there are. The use of there is and there are. Silakan dibuka buku paket halaman 16. The use of there is and there are is related to the quantity of the objects that follow. Jadi, penggunaan there is dan there are terkait dengan jumlah benda yang mengikutinya. There is to show singular noun. Kemudian there are to show plural noun. Jadi untuk there is itu apabila benda atau objek hanya berjumlah satu atau single atau tunggal. Kemudian untuk there are itu apabila benda atau objeknya lebih dari satu atau jamak atau dalam bahasa Inggris adalah plural. Examples. Nah, ini adalah contoh kalimat dari there is dan there are.
Contoh kalimat there is. Yang pertama, there is a nose on ondel-ondel's face. Kemudian, there is an apple. Dan yang terakhir, there is a book in my bag. There is a nose on ondel-ondel's face. Ada sebuah hidung atau ada satu hidung pada wajah ondel-ondel. Kemudian, there is an apple. Ada sebuah apel. Kemudian, there is a book in my bag. Ada sebuah buku di tasku. Nah, silakan kalian perhatikan apabila there is itu selalu diikuti dengan artikel e ataupun en. Tergantung dengan huruf atau pengucapan huruf di belakangnya. Apabila en itu hanya digunakan apabila huruf atau bunyi huruf di belakangnya berupa huruf vokal. An apple. Contohnya an apple. Apple itu adalah vokal, di depannya huruf vokal. Kemudian apabila di belakangnya huruf konsonan, maka yang kita gunakan adalah artikel e. A nose, a book. Seperti itu. Kemudian berikutnya contoh kalimat yang menggunakan there are. There are 2 ears. There are 2 children. There are many students in the classroom. There are 2 ears. Ada 2 telinga. Nah, di sini apabila lebih dari satu objeknya, maka jangan lupa yang kita gunakan adalah there are. Kemudian pada objeknya atau pada nounnya jangan lupa untuk ditambah s ataupun es. Namun ada beberapa kata yang apabila dia jamak tidak mendapatkan imbuhan s ataupun is di belakangnya. Contohnya adalah pada contoh kalimat yang kedua, there are 2 children. Ada 2 anak-anak. Children itu sudah berarti anak-anak tanpa ditambahi atau mendapat imbuhan s di belakangnya. Kemudian contoh yang terakhir adalah there are many students in the classroom. Ada banyak siswa di dalam kelas. Nah, itu dia contohnya dari penggunaan there is dan there are. Nah, berikut ini adalah contoh lagi tentang penggunaan there is dan there are. Apabila lebih banyak contoh, tentunya kalian bisa lebih memahami lagi. Nah, di sini Pak Guru sajikan beberapa bentuk kalimatnya. Yang pertama kalimat positif, kemudian kalimat negatif, dan terakhir kalimat interrogatif ataupun kalimat tanya. Yang pertama untuk contoh there is, kalimat positifnya adalah there is a glass of milk on the table. There is a glass. Ada segelas susu di meja. Kemudian apabila kita ingin merubahnya menjadi kalimat negatif, yaitu menjadi there is not a glass of milk on the table. Tidak ada sebuah gelas atau tidak ada segelas susu di meja. Nah, itu adalah kalimat negatifnya. Ada ciri-cirinya di situ menggunakan kata not. Kemudian yang terakhir adalah kalimat interrogatif ataupun kalimat tanya. Is there a glass of milk on the table? Nah, is there, is-nya di depan, kemudian there a glass of milk on the table. Adakah segelas susu di meja? Seperti itu ya. Nah, untuk kalimat negatifnya, is not bisa juga disingkat dengan isn't. There isn't a glass of milk on the table. Kemudian contoh berikutnya yaitu yang menggunakan there are. Contoh kalimat positifnya, there are some flowers in the garden. Contoh kalimat negatifnya, there are not some flowers in the garden. Kemudian untuk interrogatif, are there some flowers in the garden? Kurang lebih sama, hanya saja di sini yang kita gunakan adalah are, bukan is. Nah, di sini are not bisa juga diganti dengan aren't. There are some flowers in the garden.
Itu dia contohnya kalimat yang menggunakan there is dan there are dalam 3 bentuk, yaitu positif, negatif, dan interrogative. Do you have any questions? Get in touch with Teacher Anis for any concerns. Apakah ada yang masih belum paham tentang materi kita tadi tentang there is and there are? Apabila ada, silakan kalian jangan sungkan, jangan malu, silakan tanyakan saja melalui WhatsApp. Pak Guru akan bantu memperjelas lagi. Assignment. Nah, tugasnya silakan kalian bacakan 10 kalimat there is dan there are yang ada pada halaman 12. Kumpulkan dalam rekaman video. Nah, sebelumnya Pak Guru akan bacakan. Silakan kalian perhatikan. There are 2 ears. There are 2 cheeks. There are 2 lips. There are 24 calape flowers. There are 2 eyes. There is a crown. There is a nose. There is a chin. There are 2 eyebrows. There are 2 eyelashes. Nah, itu dia. Kalian perhatikan, kemudian kalian coba tirukan atau bacakan dan rekam menggunakan video. Lalu hasilnya dikirimkan ke grup PLBJ. Jangan lupa untuk memberikan nama dan nomor absen agar tidak tertukar. Ingat, ayo sama-sama belajar untuk jujur. Kerjakan sesuai kemampuan kalian masing-masing. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. Before we end our lesson today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.